tanpa habaib tidak akan meraih kemerdekaan. Kalian ngapain kalian? Buktikan kalau leluhur kalian adalah pahlawan yang ikut berkorban menumpahkan darah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau memang kalian adalah keturunan-keturunan para pejuang di Nusantara, sebelum kalian memerintahkan, sebelum kalian keluar-keluar untuk memerintahkan pribumi Nusantara berjihad ke Palestina, muhibin para abib, berpikirlah kalian, merenung saja, merenung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan, kita awali, semoga kita selalu dalam limpahan rahmat, taufik, hidayah, mu'anah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita semua sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke di akhir tahun 2024 menjelang tahun 2025, untuk permasalahan polemik nasab ini masih terus bergulir, masih terus berkembang tanpa henti, walaupun dari kalangan para klan-klan Pak Alwi semakin ke sini terus semakin bingung untuk menghadapi begitu banyaknya para muhibin mereka yang menyadari kejanggalan perilaku para oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya di penghujung tahun 2024 ini, polemik nasab yang kurang lebih sudah memakan waktu 2 tahun ini, semakin banyak pula saudara-saudara kita, para gus, para kiai, para alim, yang semakin terbuka untuk mengkaji, untuk ikut meneliti kebenaran tentang tesis Kiai Haji Imad. Walaupun toh masih banyak juga dari kalangan-kalangan ataupun para muhibin ataupun dari murid-murid para habib ini yang tetap bersikukuh untuk juga untuk membela junjungannya. Di penghujung akhir tahun 2024 untuk menyambut datangnya tahun baru Masehi 2025 ini, alhamdulillah kita disuguhkan dengan suguhan yang cukup menyejukkan hati kita. Apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang ikut juga bersuara, ikut juga mengomentari, menanggapi, dan juga langsung menasehati para habib-habib ini yang tentunya mereka itu mengklaim dirinya adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari orang yang begitu mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah melihat fakta yang terjadi di lapangan, fakta yang terjadi di akar rumput, ikut prihatin, ikut sedih tentunya. Karena apa beliau kok ikut sedih, ikut prihatin? Karena Kiai Haji Nasaruddin Umar ini tentu tolak ukurnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang begitu mulia, orang yang dijadikan panutan, rujukan dari para ulama, umat muslim, hingga para aulia. Itu adalah keprihatinan dari beliau. Dengan munculnya begitu banyak marak
orang yang mengklaim sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam kenyataan akhlak, perilaku, tata krama, adab, sopan santun, pembicaraan, perilaku jauh mencerminkan dari sang uswatun hasanah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah keprihatinan. Seperti apa yang beliau sampaikan dalam podcast bersama Bang Haji Roma Irama, sebenarnya adalah cambukan keras bagi para ba'alwi, para oknum-oknum habaib. Ini adalah cambukan yang sangat keras sebenarnya. Hanya saja karena beliau orang yang begitu arif, orang yang begitu lembut, orang yang begitu kalem, sehingga dengan tutur katanya yang lembah manah, bahasa Jawanya, lemah lembut, dengan nada yang begitu datar, beda dengan Gus Abbas dan Kiai Haji Imad, memang karakternya berbeda. Namun inti dari nasihatnya sama. Karena Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama memahami betul harus bagaimana menilai seseorang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Bukan hanya dengan pengakuan, bukan hanya dengan kuar-kuar di atas panggung, bukan hanya dengan berjubah panjang, bukan hanya dengan bersorban tingkat 7, tapi yang terpenting adalah akhlak. Beliau menyampaikan dengan jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Itu adalah dasar, pondasi dari apa yang beliau sampaikan. Terus juga beliau sempat menyinggung genetik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada zuriyahnya, kepada keturunannya, itu tidak akan terputus. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menurun kepada para zuriyah-zuriyahnya sampai ila yaumil qiyamah. Maka tentu kita sebagai umat Islam akhirnya dengan melihat situasi kondisi yang semakin arogan, oknum-oknum yang dinaungi oleh Robitoh Alawiyah ini, mau tidak mau akhirnya tergugah. Ada yang tergugah dengan pemikirannya, ada yang tergugah yang akhirnya mencuat sampai bersuara. Ada yang tergugah hanya bangkit dari keyakinannya, namun tidak mau bersuara. Itu pun banyak. Sebagai Menteri Agama yang begitu alim dan bijaksana pun mengatakan, menyampaikan, menyinggung DNA. Secara tidak langsung beliau setuju bahwa DNA itu dibutuhkan untuk memverifikasi keabsahan nasab para ba'alwi. Walaupun beliau tidak secara langsung mengatakan hal itu, tapi ada sinyal. Sinyal langsung dari beliau untuk memverifikasi keabsahan nasab orang yang mencatut nama Rasulullah. Ya harus tes DNA. Jangan hanya berkuar-kuar lewat mulutnya saja. Jangan menunjukkan buku Robitoh yang distempel dari Robitoh Alawiyah. Jangan seperti itu. Siapapun bisa untuk seperti itu kok. Siapapun bisa memalsukan
dengan begitu miripnya. Maka dari itu ini adalah sebuah solusi yang terbaik untuk Robitoh Alawiyah ya, sebagai lembaga pemegang keabsahan nasab Ba'alwi, ya, lembaga yang paling sahih sedunia tentang nasab-nasab keturunan Rasul. Namun ternyata ya, Robitoh Alawiyah pun tidak bisa memberikan buku kepada keturunan-keturunan Wali Songo yang telah masyhur sebagai keturunan Rasulullah SAW. Mereka hanya mengakui bahwa Wali Songo adalah keturunan Rasulullah. Tapi anehnya kenapa Robitoh Alawiyah ini kok nggak bisa mengeluarkan syahadah gitu kan. Jadi syahadah mereka itu khusus untuk kalangan Ba'alwi gitu. Dengan berbagai macam alasan yang mereka lontarkan. Saudaraku yang saya banggakan, secara otomatis di sini juga ada sinyal bahwasanya Robitoh Alawiyah ini hanya ingin menjadikan diri mereka adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Karena mereka mengatakan keturunan-keturunan Wali Songo itu dari ibu. Kalau keturunan dari ibu otomatis terputus nasabnya. Padahal di Nusantara ini masih banyak yang menyimpan manuskrip peninggalan para leluhur mereka. Tapi Robitoh Alawiyah nggak mau mengkaji itu. Mereka hanya mengkaji dari klan-klan mereka sendiri, yaitu klan Yaman. Sampai berani mengklaim Nusantara tanpa habaib tidak akan meraih kemerdekaan. Kemakmuran di Nusantara tanpa habaib tiada artinya. Seperti yang kita lihat di sosial media, Rizik Syihab berteriak dengan lantangnya, menyuruh kepada para mukibinnya untuk berjihad ke Palestina. Tapi kenyataannya mereka mana? Dari klan-klan mereka yang mau berangkat ke sana, mana? Hanya mulutnya saja yang keluar-keluar. Memerintahkan kepada presiden untuk menginstruksikan berjihad ke Palestina. Kalian ngapain kalian? Buktikan kalau leluhur kalian adalah pahlawan yang ikut berkorban menumpahkan darah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalau memang kalian adalah keturunan-keturunan para pejuang di Nusantara, secara otomatis sebelum kalian memerintahkan, sebelum kalian keluar-keluar untuk memerintahkan pribumi Nusantara berjihad ke Palestina, kalian dulu yang berangkat. Sebagai uswah, contoh, bukan hanya mau'idhah. Kalau sebatas mau'idhah, nasihat, ngomong, semua orang bisa. Semua orang bisa. Tapi buktikan dengan uswah, dengan sebuah contoh. Laksanakan dulu, baru mengajak. Bukan mengajak, tapi tidak mau ikut. Itu namanya pengkhianat. Kalian enak-enak di atas mimbar, tapi kalian korbankan para budak-budak kalian. Apakah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin. Untuk itu kepada para muhibin Ba'alwi, muhibin para abib, berpikirlah kalian, merenung saja, merenung tentang fenomena kejadian-kejadian yang dilakukan oleh para habaib. Renungkan dengan hati yang jernih, bukan dengan kebencian, bukan dengan emosi, bukan dengan nafsu,
tapi dengan hati yang jernih. Insya Allah kalian akan menemukan titik pencerahan dari dalam hati kalian sendiri, menemukan sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, memberikan sinyal kepada Majelis Ulama Indonesia untuk bisa memberikan fatwa status klan Ba'alwi di Indonesia. Kebenaran nasab mereka nyambung atau tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu kepada MUI memfasilitasi kedua belah pihak agar apa? Nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibawa-bawa oleh orang-orang yang hanya untuk kepentingannya, hanya untuk mengobral nafsunya. Ini yang harus diperhatikan oleh MUI. Jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikotori oleh orang-orang yang munafik. Jangan sampai nama suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dimanfaatkan oleh orang-orang ingin memperbudak manusia, ingin menguasai Indonesia, menghina penduduk asli Nusantara. Sekali lagi semoga MUI bisa merespon, tanggap dengan cepat apa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar. Terima kasih. Dinas Shiratal Mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.